tapi tidak sempat Pak Haji cerita-cerita. Oleh karena itu dengan adanya YouTube sekarang ini, Pak Haji bisa cerita di sini dan kemudian nanti bisa ditonton oleh teman-teman, banyak orang, bahkan keluarga, bahkan anak cucu keturunan kita. Ketika mana kita sudah tidak ada, kita sudah bisa ditonton juga gitu. Mudah-mudahan cerita ini cerita yang unik, yang menarik, yang dialami secara pribadi, tetapi mungkin mempunyai nilai makna dan mungkin zaman sekarang sudah tidak dialami lagi oleh orang-orang sekarang, tapi orang-orang dulu mengalaminya, apalagi manakala ketika Pak Haji Apud mungkin usia muda, masa yang bahagia banget lah gitu ya, happy. Insya Allah ini juga dihadiri oleh para tamu undangan lainnya sebagai penonton. Boleh nanti para penonton ikut nanya gitu apa untuk melengkapinya gitu ya. Pak Haji, yang sudah ada di ingatan Pak Haji, cerita yang mana nih? Ya, sebetulnya kita punya memori sewaktu kita kecil, masa kecil sampai anak-anak fase remaja ya, dan kemudian usia tua, dan sampai saat ini pun sebetulnya sudah ada di memori, ada dalam ingatan ya. Semua pasti akan terkenang masa-masa kecil, masa-masa kemudian remaja, masa cari jati diri lah, yang tidak jelas kemana dan tujuannya, sehingga sampai mengenal jati diri sampai saat ini. Contohnya pada waktu itu biar kelihatan sama kamera yang satu lagi. Mungkin saya lahir pada tahun 1957, sudah begitu mungkin berapa presiden yang saya alami. 57 ya? Iya, 57. Nama kecil siapa Pak Ji? Nama saya ada 3. Ada 3? Tiga ya, waktu kecil karena disebut dikasih orang tua namanya Warsan, itu mungkin kan sakit-sakitan ya. Namanya siapa? Warsan. Warsan. Ya, kemudian baru tahu kita juga namanya Warsan. Sampai jatuh kamera. Akhirnya kata orang tua diganti lagi karena mungkin sering sakit-sakitan. Itu mungkin pemahaman orang tua dulu ya. Diganti lagi namanya Waspud ya. Waspud ya. Waspud inilah walaupun kurang enak pendengarannya dibuat saya pribadi, akan tapi ada punya mana setelah saya dewasa, itu punya ya teman lah, teman terus memanggil saya itu namanya nggak mungkin nama yang asli sekali, dipanggil Apud. Kang Apud, nah itu jadi terkenal sebenarnya dari Waspud asli itu dulu itu dari orang tua, tapi diambil ujungnya aja kali supaya enak didengarnya, Kang Apud itu. Kemudian saya untuk menyempurnakan lagi nama yang terbaik setelah saya berangkat tahun 1997 berangkat haji, saya gantilah namanya Fuad Al-Hasbi. Wah, Masya Allah. Jadi itu di KTP diganti KTP pun jadi Fuad Al-Hasbi. Cuma saya setelah saya lahir itu saya ditinggal oleh orang tua usia SD kelas 5. Masya Allah. Jadi yatim ya. Menyusul lagi kelas 5 udah yatim. SD. Kemudian usia 13 tahun ditinggal ibu, jadi yatim piatu ya. Yatim piatu usia 13 tahun. Iya, sudah. Saya dirawat sama nenek sama kakek yang tercinta, yang begitu sayang pada saya. Akhirnya mungkin saya berpikir tambah kebutuhan, saya ikut usaha ke Jakarta sama abang saya. Usaha ya rata-rata dari kampung saya itu rokok. Kampungnya mana Pak Ji? Kuningan. Kuningan, Desa Wilnegara. Kuningan Jawa Barat berarti ya? Kuningan Jawa Barat. Akhirnya dengan susah payah saya dengan modal, kalau bahasa ini mah modal dengkul dari kampung, hanya ikut. Itu tahun berapa tuh dari Kuningan? Tahun 70-an. 70. Barangkali usia Pak Haji masih ada yang nontonnya orang Kuningan nih. Ini nama kecilnya Waspud.
Wasput. Iya. Di kampung dikenalnya apa? Aput aja, sama Aput, tetap, aput iya, ya. iya, Oh, aput. berarti yang Iya. warisan itu udah kecil Enggak, sekali enggak, ya. kecil Nggak sekali, dikenal lah di nggak kampung dikenal. juga. Iya. Nah, ini bapak-bapak yang ada di Kuningan atau siapapun yang masih ingat, Iya. ini Bapak warisan. Pak Haji Aput ya, Haji Aput. Ya, itu Pak. Aput gitu ya. Iya. Jadi desanya apa? Desa Wilanagara. Desa Wilanegara. Iya, itu. Ada yang masih kenal nggak kalau pulang kampung? Insya Allah ada. Masih ada ya. Ada beberapa. Karena Iya. udah lama merantau, tapi Iya. sering pulang. Oh iya, hitung aja tahun 70 sampai sekarang 2021. Iya, sementara Iya. 13 tahun aja udah yatim piatu, ya Iya. orang tua udah nggak ada. Nggak ada. Berapa bersaudara Pak Haji? 7. 7. Iya. Pak Haji anak Anak keempat. keempat. Nah, Iya. berarti adiknya masih ada yang di Masih Kuningan. ada, iya, 3. Ada yang di Kuningan. Ada, Oh, betul. alhamdulillah, jadi masih punya keluarga saudara di Kuningan ya. Iya. Nah, siap Pak Haji hari ini. Pak Haji mau cerita apa dulu? Nah, silakan. Ya paling Nah, saya yang terkesan saya waktu masa remaja. Masa ini remaja. karena acaranya ngabuburit, kalau Iya. bisa acara yang sedikit seram-seram. Remaja, kemudian nanti saya kaitkan ke masalah saya sudah nikah kan. Ini masa remaja lah, masa remaja dulu ya. Iya, di kampung itu. Pertama, saya punya teman juga karena di kampung itu alhamdulillah pada waktu remaja saya itu Pak Haji, maaf. Iya. Ke sana Pak Haji. Iya, oke. Anak-anak muda itu suka sama saya itu artinya. Jadi dianggap saya ke tokoh pemuda ya. Oh, tokoh pemuda ya. Mau semua dari beberapa desa itu dikumpul di saya. Dan ceritanya itu sudah pada umumnya mungkin ya masalah lajang itu suka mencari pasangan untuk teman hidup ya tiap desa ya. Masa-masa mencari kan? Masa-masa mencari. Ternyata mungkin itu sudah lazim di tiap desa ya bahwa jaraknya mungkin ada yang 8 kilo, 3 kilo itu ada hiburan. Jauh begitu ya? Iya. Itu zaman dulu pakai kendaraan apa itu? Ya itu jalan kaki. Jalan kaki, 8 jalan kilo kaki. pada. Oh iya, itu. Itu hanya untuk mencari pasangan ya. ya. Memang daerah. Jadi perjuangan zaman dulu itu nggak Dulu semudah mah. sekarang ya. Ya, Sekarang bisa iya. naik Gojek, naik Iya. apa ya. Sekarang bisa bergaya pakai motor, ya pakai mobil. Kalau Ya. dulu ya paling Harus juga jalan kaki. jalan kaki dengan pakaian sudah otomatis harus setil dulu juga sama kalau Sama, pakaian ya. ya. Sepatu dan sebagainya itu. Jalannya udah diaspal belum? Oh belum. Udah Itu ada listrik belum di kampung belum itu? ada. Belum ada. Belum. Masih kalau umpamanya sepatu dapat semir itu lewatin galengan sawah itu dikeluarin copot di tenteng itu udah umum. Sayang. Sayang. Sepatunya yang Apalagi sayang. yang saya terkesan itu pada waktu itu yaitu karena mungkin ada tempat hiburan yang di tempat hajatan itu sudah semua pemuda-pemudi itu nonton ke daerah tempat lain itu. Akhirnya kita pun berangkat lah. Jadi kalau ada hiburan, pada berangkat tuh. Berangkat Muda-mudi itu berangkat. Iya, sari. Jadi muda-mudi mau Iya. pemuda mau pemudinya, Iya. ya perempuannya datang juga kalau ada hiburan. pasangan-pasangan itu. Jadi akhirnya- hiburannya apa? Hiburannya itu kalau ada hiburan, Iya. pada datang Kumpul ya. ya. Kalau mungkin zaman sekarang. Hiburan itu ketika ada apa itu Pak? waktu di saya terkenal tuh Hajatan. hajatan, kemudian ada genang pencak atau ada jaipongan ya. Jauh-jauh ya datang ya. Itu ternyata saya waktu itu kurang lebih 6 kilo ya. Harus juga menyeberangi sungai yang begitu deras airnya dan dalam, kemudian lebar. Itu kira-kira 20 meter itu lebarnya aja. Akhirnya tapi waktu itu ya emang lagi surut kecil, akhirnya saya bisa nyeberangi dan datangnya pun malam itu jam 10 saya. Ya akhirnya saya Itu kan bajunya jadi basah Pak Haji. ya kan mulai kering itu waktu nggak begitu deras ya ini. Kemudian waktu itu saya namanya sudah almarhum teman saya sendiri itu namanya Denny ya. Denny. Oh Den, kita supaya bisa dapat pasangan nih nggak pulang kosong, kita cari lah bagaimana kita. Emang zaman dulu mah begitu Iya ya? Pak Haji, begitu. Ternyata sudah malam itu mungkin jam 2 atau jam 1 itu
karena sudah masing-masing pasang udah bawa ya udah dapat. Tinggal saya sama teman saya Denny itu yang adanya ya kita terpaksa lah nyari ke belakang panggung yang gelap. Ternyata situ ada 2 orang tuh. Ada satu putih ya satu biasa lah. Tapi orang itu ya? Orang, cakep itu, yang satu cakep yang satu enggak. Akhirnya ya oke lah. Yang bisa ngomong itu teman saya Denny. Akhirnya diajak gimana kita bisa kenalan, terus kita bisa pulang antar. Ternyata mau. Iya, akhirnya mau aja ya iya, perempuan zaman iya, dulu. Gitu. Memang seperti itu. Emang modelnya begitu. Model begitu. Ya akhirnya udahlah, akhirnya kalau sekarang kan takut ya. Sekarang lain mah masih baik-baik kali ya. Orangnya jujur, cuma itu tadi karena memang suasananya di kampung sudah tradisi seperti itu. Kalau umpamanya datang orang yang nganterin si anak perempuan, orang tuanya pun saya senang sekali itu. Karena bahwa dia ada yang mauin gitu ya. Betul. Ternyata alhamdulillah setelah saya dijamu sama keluarganya dan teman saya juga ngobrol dengan dia, dan saya nggak berani dekat dengan yang satu ini, yang pasangan saya, karena anaknya saya pikir anak kampung lugu, kemudian diam, nggak mau pendiam bicara, ya pendiam. Nah, ini sudah sampai di rumah ya, kita sudah makan, sudah sebagainya. Nah baru dia nawarin ke saya tuh, yang pasangan saya depan saya, apalah mau dikata ya, cara menawari makannya di kadang saya juga nggak nyangka bahwa itu dia tunarunggu ya, tunarunggu ke saya. Akhirnya kalau bahasa ini nggak bisa ngobrol, cuman memsilakan untuk dimakan, makan yang di depan meja itu. Jadi sambil itu kalau bahasa kita silakan makan itu kan enak, dia mah nggak cuman waduh, saya di situ merasa gimana ya, kita juga tapi terlindungi di situ, kita bisa makan, bisa ngopi, tapi sisi lain, waduh saya kok dapat yang seperti ini kan, tunarunggu nggak bisa ngomong. Ya, akhirnya udahlah, kita sebagai seneng, teman-temannya seneng, ya kita bercandain aja sambil minta bantu sama temannya itu, bagaimana saya ngajak ngobrol. Ya akhirnya bahasa kayak tunarungu aja, cuman kalau umpamanya nggak mau begini gitu ya, kalau mau makan ya begini, dan bahas tangan itu, gitu ya. Seperti itu. Ya itu masa remaja saya. Nah beralih kepada sebentar Pak Haji, ya. Itu diterusin nggak itu? Enggak. Kenapa? Karena ya itu tadi tidak sesuai dengan kriteria. Tidak sesuai kriteria yang saya inginkan. Jangan-jangan ujian itu Pak Haji, udah cantik, udah apa, itu barangkali itu tidak ngobrol karena tidak pernah ngobrolin orang dan lain-lain. Cuma Pak Haji nggak lulus ujian itu waktu itu. Iya, mungkin bisa aja. Mungkin ada teman saya juga yang sudah terus berlalu, sebetulnya itu ujian Pak Haji. Sebetulnya bisa ngomong dia. Mau nggak seperti saya seperti ini. Mungkin kalau baik lagi bisa ngomong itu. Kayaknya udah kayaknya sedang diuji. Iya, seperti itu bisa. Nggak lulus ujian. Kalau datang kalau itu sebenarnya udah nenek-nenek Pak Haji. Kalau sekarang balik lagi. Itu makanya nggak kepala nggak ada. Jadi nggak mau balik lagi sekarang ya. Udah nenek-nenek. Ya, jadi pernah ada cerita apa lagi tuh Pak? Ya seperti itulah yang saya utarakan, namanya di pedesaan yang jauh dari listrik, kegelapan malam. Sekarang udah ada listrik? Udah ada sekarang, kita udah tahun 2021 ya, tahun 70. Jangankan daerah saya, Kota Tangerang aja masih hutan dulu, masih kebun kangkung, belum ada gedung-gedung dulu, sawah masih ya. Itu Kota Tangerang ya? Tangerang ya, iya, apalagi itu ya. Itu pegunungan, kemudian juga memang waktu itu lah namanya remaja, cari sensasi, cari jati diri. Ternyata nggak jauh dari situ. Jadi ternyata gaya zaman dulu, zaman sekarang itu berbeda. Beda, jelas. Yang alamin saya itu satu fase yang waktu itu daerah pegunungan, saya coba lari ke kota. Kota Kuningannya kotanya. Ya pada waktu itu memang terkenal dulu zaman musim bioskop ya. Tahun berapa tuh? Itu tahun 80-an nggak? 90-an itu. Itu masih bioskop di mana-mana sih, ramai, dan tiap hari Minggu itu orang nonton. Bioskopnya yang bukan kayak sekarang ya, kayak dulu ya, lah. Dulu lah. Bangkunya bagaimana tuh di bioskop? Ya bangku ada juga yang bangku kayu, ada juga kelas itu bangku. Ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya ya.
Di situ, dia itu namanya gedung film Kuningan Ayu waktu itu di kotanya. Kuning Ayu. Saya coba waktu itu alhamdulillah dengan hasil usaha saya sudah beli motor. Usaha apa Pak dulu? Rokok saya. Di kampung? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Iya. Oh. Jadi udah saya hijrah, ya itu kan udah dewasa itu, sudah lewat fase usia. Oh udah 70-an kan iya, udah. Usia 16 kalau nggak salah 16 17 lah. Jadi udah punya usaha di Jakarta. Iya. Akhirnya ketika ini cerita ketika mudik, ya akhirnya kita jalan-jalannya ke kota Kuningan. Otomatis orang kampung kan pengen tahu suasana kota dan seperti apa. Ternyata saya nonton, nah di situ sudah nggak nyangka juga saya pas duduk di situ. Padahal nggak bareng, nggak janjian, duduknya itu bareng, cuma satu perempuan itu. Kuningan Ayu. Iya di Kuningan Ayu, gedung film. Iya. Sekarang masih ada apa nggak ada? Nggak ada kayaknya udah tutup semua kayaknya tutup filmnya. Ini suatu cerita yang menarik dan memang orangnya cantik waktu itu. Siapa yang nggak suka kalau melihat mana orang jadi cantik. Meskipun di kota tetap nyari calon istri mah di kampung ya betul. Ya ternyata itu pengalaman saya yang memang unik ya. Akhirnya pas nonton kita bincang-bincang karena berdekatan seperti orang naik di bis ya, berdekatan film jadi saling kita ngobrol dari mana ini cerita panjang. Akhirnya saya anterin pulang. Cuman itu agak lama itu saya nonton film itu jam 12, keluar kira-kira jam 2. Itu main dulu saya. Main keliling-keliling sama beliau tuh sampai jam 2 apa itu? Siang. Sampai malam. Setelah nonton film itu. Ternyata setelah kita biasa jalan-jalan sampai pas maghrib gitu. Kan lapar tuh. Antara jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 5 itu jalan-jalan terus entah berapa kilo yang saya jauh 20 kilo dari ya. Kampung Pak Haji itu jauh. kota itu jauh. 20, jalan kaki. 20 kilo naik motor. 20 kilo jalan-jalan setelah dapat tadi pasangan di gedung film tadi. Ternyata akhirnya saya lapar makan setelah maghrib itu maghrib makan. Kemudian saya makan sate ya. Yang anehnya tuh pasangan saya itu ditawarin nggak mau makan, nggak mau minum. Nah itu yang dia bilang masih kenyang ya, saya makan sendirilah. Nah di situ ya biasalah perkenalan pertama. Yang akhirnya saya setelah makan dan biasalah itu untuk kenalan pertama sampai ya mau perpisahan kita ciuman sama beliau tuh ya puasa ya itu cerita dulu kan itu. Akhirnya saya akhirnya diantarkan ke orang tuanya ke rumahnya. Cuman mungkin juga dia khawatir karena dari jam 2 mungkin jam berapa jam 12 ya. Jam 12 pulang malam jam 7 kan terlalu lama. Jam 7 malam. Ya pasti ditanya sama orang tuanya toh. Takut lah gitu. Takut. Akhirnya saya hanya di luar rumahnya saja. Di luar rumah saya lihatin dia masuk. Nah, akhirnya saya ingin namanya sudah kenal begitu akrab dan sudah baik, ingin sekali pertemuan yang kedua untuk lebih datang lagi lah ke depan gitu. ya, artinya ke depan seperti apa, ingin menikmati masa-masa muda. Akhirnya saya alamatnya juga saya udah hafal, jalannya apa kali di Kota Kuningan itu saya hafal ya, gangnya, jalannya itu saya terperangah itu. Di siang hari saya mau namu ke rumah yang pada waktu itu saya nonton, saya kaget. Datang lagi saya ke tempat itu. Ternyata yang saya cari-cari itu yang pada waktu sadar itu rumah, pandangan saya itu ada lampu segala, ada indah. Ternyata waktu siang hari berubah itu. Itu saya datang situ, tempat situ ternyata kuburan. Salah kali Pak Ji? Nggak salah karena hafal banget. Udah dipastikan itu. Pasti sudah daya ingat saya udah memang kuat. Oh yang benar ini, gangnya ini, jalannya ini. Ini kuburan. Dari situlah saya baru sadar dan bulu pun merinding karena berarti yang saya bawa itu bukannya orang yang sebenarnya orang. Ternyata ya itu mungkin lah jadi-jadian. Tapi sampai sekarang sering ketemu nggak Pak Ji?
saya walaupun saya umpamanya datang ke otomatis ada aja karena kuburan. Mungkin kalau saya datengin berani pun ke tangganya mungkin nada suaranya mungkin berubah, mungkin ada betul nama ini tapi udah almarhum mungkin seperti itu. Tapi saya nggak berani karena emang fakta memang ternyata yang saya datang itulah kuburan itu. Nah itu pengalaman saya selama bujangan. Nah, kemudian saya akhirnya setelah itu hijrah ke Tangerang ya, usaha tetap, ternyata dagang rokok di pinggir jalan lah, namanya anak petani dah. Kemudian juga udah yatim piatu, alhamdulillah saya juga akhirnya dapat istri sampai saat ini yang itu juga, itu pun ya unik juga saya dapat istri itu. Unik ya? Unik ya. Sama sekampung juga apa? Lain kampung, lain kecamatan. Lain kecamatan. Kira-kira tapi orang sana juga. Orang sana, orang Beringin juga. Jadi kenapa sih ngasih dari awal nyarinya orang sekampung? Nggak tahu ya, kalau mungkin bukan jodoh juga ya. Yeah. Sebenarnya kampung juga ada, cuman bukan jodoh. Ya artinya itu pun saya setelah pulang dari Cirebon nganter teman saya pulang antara Cirebon Kuningan itu 20 kilo juga. Di pertengahan jalan itu motor saya mati lampu. Jadi pulang pergi naik motor ya? Naik motor ya. Mati lampu, otomatis untuk keselamatan jiwa kita titipin di desa Bendungan namanya tuh. Saya titipin motor, Pak, tolong nih motor saya mati, saya takut bahaya. Itu pas mau maghrib juga pulang itu. Akhirnya saya titipin, dia juga di tuan rumah juga mempersilahkan. Akhirnya besok saya akan ambil, saya mau betulin ke bengkel. Akhirnya pas saya mau ambil, udah selesai, saya ucapkan terima kasih kepada yang bapak yang begitu. Kemudian akhirnya saya ada bengkel sebelah rumah dia. Akhirnya di bengkel, alhamdulillah ternyata ketemu anak gadis itu. Ternyata anak gadis itu yang saya titipin motornya di tempat orang tuanya itu. Dari situ. Jadi uniknya saya titipin motor ternyata punya anak gadis. Anak gadis ternyata berlanjut akhirnya terus sampai hubungan, kalau bahasa ini menjalin hubungan pacaran lah. Ternyata akhirnya selama 6 bulan ya mungkin udah cocok juga nih buat, karena kebetulan saya kan nggak ada yang nyuciin pakaian sebagainya kayak yatim piatu lah. Alangkah baiknya saya lebih awal nikah, ada yang. Jadi nikah usia berapa? 20 tahun 20. saya. Di situ lah akhirnya udah komitmen, mau nggak dengan saya, keadaan saya begini mau dia, alhamdulillah. Jadi gara-gara nitipin motor. Jadi udah nikah nggak pernah nitipin motor ke tempat lainnya? Ya, alhamdulillah. Karena yang pertama itu habis nitipin ternyata terbukti. Ya khawatir lah. Mungkin kalau sekarang sudah sekian lama berumah tangga, semua manusia pasti ada Lalu udah dikasih putra putri ya? Alhamdulillah. Udah berapa Pak Ji? Saya putra putri 5. 5. Dengan susah payah jadi payah dan udah nikah semua ya? Nikah semua, dan itu semua membawa hikmah dari yang ekonomi terbawah seperti saya ini, karena hidupnya di pinggir jalan dan ekonomi yang memang nggak menguntungkan buat saya ya. Alhamdulillah dengan jerih payah susah payah saya sampai saat ini pun ya bersyukur. Karena apa? Seorang yang begitu ekonominya pas-pasan bisa menyekolahkan anak semua. 5 itu sampai ada yang jadi perwira katanya Pak Ji? Alhamdulillah, itulah berkat kegigihan kita, kesungguhan kita. Akhirnya ada saya menyekolahkan anak sampai perwira 2. Perwira 2. Subhanallah. Perwira 2, kepolisian, kemudian juga anak di perbankan. Alhamdulillah, ada yang di perbankan, ada pengusaha juga ada yang jadi pengusaha. Itu berkah semuanya karena kesungguhan kita. Manjada wajar itu yang siapa pasti berhasil. Itu yang saya mungkin singkat ya. Buat bincang-bincang barangkali, buat pengalaman generasi penerus. Seperti teman saya juga ada itu di Cihelet namanya Suyatno itu. Jadi dia cerita susah payah, bahkan lebih daripada saya dia rankingnya ya. Kalau saya hanya punya anak berhasil, kalau dia pengusahanya besar.
Jadi dia pun cerita sama saya dari awalnya sedih juga dia. Motor Vespa ya. Dia sales ke sono kemari sampai ke puncak, makan di warteg. Sampai sekarang penghasilan besar itu. Jadi Itu contoh. Pak Haji juga tidak tahu waktu kecil itu mau punya anak berhasil sampai sekarang tuh nggak tahu ya, dan nggak direncanakan ya. Nggak rencana, yang penting kita Padahal keseluruhan. perjuangan dari istri aja udah sampai ke kuburan. Itu dia, benar. Jadi sampai ke kuburan, diuji, udah mau dapat yang cantik nggak jadi karena diuji pura-pura nggak bisa ngobrol. Iya, seperti itu. Subhanallah. Itu luar biasa itu ujiannya. Artinya emang kalau bahasa orang pepatah, biarkan air mengalir ya, kemana tujuan itu betul. Jadi kalau bahasa Al-Quran, wa may tawakkal Allah wa hasbuh, tawakal. Jadi semangat terus, kita ikhtiar terus, tawakal terus. Betul. Ya. Jadi kalaupun digas apapun kita ulah takdirnya begitu, seperti itu hanya. Pengen kita cita tinggi tempat, kalau Allah belum menghendaki nggak bisa. Jadi itu semua adalah anugerah pemberian Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ngomong-ngomong Pak Haji, ini untuk mengakhiri cerita kita. Iya. Kan ada apapun juga awal berbalik lah gitu kan. Iya. Nah, saya dengar kan Pak Haji dulu jawara, ketua dan lain-lain lah gitu kan. Kemudian sekarang jadi abah, gitu, jadi kiai. Nah itu mungkin yang membuat orang ingin tahu nanti sebenarnya itu. Iya, semua kan ada masa-masa fase perjalanan masing-masing ya. Seperti sahabat Rasulullah kan, Sayyidina Umar ya, sahabat Rasulullah yang begitu memang dia preman juga, di pasar dia juga, dia keras ya. Ya itu sahabat Rasulullah contohnya kan Umar ya. Mungkin saya waktu itu juga selalu didaulat kalau bahasa itu sama pemuda-pemuda ya. Mungkin juga disegani juga lah di kampung baik di sini sama. Ternyata saya mungkin ya sahabat-sahabat Tangerang tuh tahu ya, kebetulan teman-teman banyak saya didaulat jadi ketua organisasi juga dari Benteng Betawi, Benteng Bersatu, kemudian paguyuban Saranya dan sebagainya lah. Banyak, cuma itu semua anugerah kemudian Allah, mungkin percaya harus jalan seperti itu. Sampai ya saya merenung berpikir ke depan jauh kita memandang, apa kita mau di pasar terus seperti ini, sedangkan kita kan mau harus kalau bahas ini balik pikir ke alam-alam yang nyaman, alam yang tenang, yang normal lah gitu, yang normal, nggak perlu kekerasan kan. Itu akhirnya kita udahlah, kita hentikan di pasar, kita usah tutup. Akhirnya kata istri, nanti makan dari mana, kan Allah yang menjamin gitu. Ternyata betul, saya walaupun di rumah ya istrinya, setelah kita mengkaji dan belajar beberapa ustadz lah, kita cari ulama-ulama yang jadi panutan. Saya belajar cari dari guru ya, termasuk di Kapling itu Haji Apil, Kiai Apil, saya belajar sama beliau tuh. Kemudian banyaklah yang saya belajar itu untuk kerohanian, pendalaman agama. Alhamdulillah, ternyata saya diam di rumah itu tidak sia-sia yang saya cari. Kalau bahasa itu ngaji kalong ya, saya kumpul dari mana-mana, akhirnya saya buka di rumah. Alhamdulillah jalan juga. Ternyata hikmahnya ini, jadi Allah tidak menginginkan kita diam di tempat yang suasananya panas seperti pasar ya. Tempat-tempatnya markasnya jin atau setan. Itu aja kiranya ya, biar dan alhamdulillah sekarang beliau sudah jadi justru malah orang lain datang untuk belajar kepada beliau. Nah, yang dulunya perjuangannya luar biasa untuk mendapatkan istri aja tadi sampai kuburan. Dan memang berbeda ya dari lokasi dan kebiasaan zaman dulu dan sekarang. Jadi teman-teman YouTubers di mana saja berada, itulah kisah Bapak Haji Apud Al-Habsyi. Dari mulai namanya juga sudah berubah-ubah sampai sekarang, dan menemukan hikmah dan hidayah di masa-masa sudah tidak muda lagi. Anak-anaknya sudah pada berhasil. Kita
dengar kisah dari mulai remajanya. Terima kasih. Nanti mungkin Pak Haji Apud akan menambah lagi di lain waktu dan kesempatan tentang kisahnya sambil ngabuburit bersama kita. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam rezeki melimpah, datang dari berbagai arah, berkah dari berkah. Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. like and subscribe di channel. Itu nanti bikin sendiri, saya nggak pakai